Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Mas Bimo. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki segmen nongkrong mistis. Di dalam segmen nongkrong mistis kali ini kita akan menceritakan sebuah pengalaman horor mistis. Dan saya di sini juga tidak sendiri. Saya bersama dengan teman saya yang bernama Mas Koplak. Bagaimana kabarnya Mas Koplak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kabarnya baik, Mas. Alhamdulillah. Kali ini Mas akan membawakan cerita apa? Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya masih sekolah, Mas ya. Masih sekolah. Itu punya pengalaman tersesat di sebuah makam. Wah, ini sangat-sangat mistis sekali kalau itu. Iya, Mas. Itu pengalaman saya. Pengalaman yang mungkin ya, ini pengalaman mungkin yang paling horor apa yang paling mistis? Ya, masih Sama. banyak yang horor. Ini cuma dari beberapa pengalaman saja. Ini dari salah satu pengalaman saya yang bisa dibilang mistis ya. Mistis, bisa dibilang mistis. Iya, Mas. Oke, langsung saja Mas menceritakan inti dari cerita tersebut. Halo. Intinya ketika itu saya melewati sebuah desa ya. Iya. Desa itu amat sangat sepi, Mas ya. Sepi. Ketika waktu itu sekitar jam 10 malam, Mas. Oh, iya. Lumayan malam gitu. Iya, jam 10 malam. Terus saya sesampai itu saya bertemu sebuah kuburan. Oke, sebentar Mas. Di situ Mas melihat sosok apa? Oke, tahan dulu Mas, bentar. Oke, tidak usah lama-lama, kita menuju ke segmen nongkrong mistis. Episode pertama. Awal mulanya itu saya dari sekolah saya ya, Mas ya. Iya. Itu pukul 9 malam. Itu saya pergi ke rumah teman saya yang ada di mana itu namanya? Daerah Trenggalek, Mas ya. Trenggalek bagian Durenan. Itu termasuk pedalaman atau masih kota? Ya itu ya daerah rata, Mas. Daerah gitu. Ya apa namanya? Ya kota lah. Kota. Ya kotanya tapi nggak seramai seperti di Surabaya atau di Malang. Cuma kota-kota kecil lah. Kota-kota kecil. Nah, dari jam 9 tadi saya sudah naik sepeda ya, Mas. Sepeda apa itu namanya? Ungklik kan? Apa namanya? Sepeda unta. Pancal ya. Pancal. Oh ya, sepeda pancal kalau orang sini ya namanya. Itu saya sendirian, terus nyampe di rumah teman saya itu sekitar setengah 10, Mas. Setengah 10. Setengah 10. Itu tujuan saya itu hanya untuk minjem duit, Mas, waktu itu. Saya minjem duit. Ya, ke teman saya itu. Terus sampai di sana dipinjemin duit. Ya. Terus nggak lama lagi saya pulang, Mas. Pulang. Terus berarti di situ cuma minjem duit terus pulang. Iya. Awalnya kan saya itu lewat jalur dari jalur provinsi lah, jalan raya. Terus itu waktu saya pulang kembali lagi ke
tempat saya itu, sekolah saya ya, Iya. itu saya melewati sebuah desa, Mas. Desa yang belum pernah saya lewati, tapi itu saya pernah diceritain kalau lewat situ itu dekat katanya. Gitu. Oh gitu. Jalan apa itu? Jalan Apa? jalan pintas. Ya jalan pintas, jalan pintas intinya, supaya lebih cepat kalau lewat situ. Nah, saya itu kan orangnya penasaran, Mas, kalau ada jalan-jalan gitu. Terus saya lewati aja. Ingin mencoba supaya perjalanan saya lebih cepat gitu loh, Mas. Suka tantangan juga, Mas. Nah, itu memang kesukaan saya, Mas, kalau tantangan itu. Nah, waktu itu saya sudah pede aja. Nanti pasti ketemu ini jalannya. Deket ini. Tapi di tengah perjalanan, Mas. Iya, di tengah perjalanan. Itu hal yang tidak saya duga terjadi itu, Mas. Ini yang belum saya alami. Saya melewati desa itu ya ramai, Mas, ramai. Awalnya ramai. Setelah desa itu sudah saya lewati, gang-gang gitu, ada sawah, Mas. Ada sawah itu lurus terus, gelap, Mas, itu di daerah situ. Berarti itu di tengah sawah atau di Apanya? pinggir sawah gitu jalannya? Jalannya ya di sini sawah, Mas. Di tengah-tengah, tapi jalannya itu kecil. Iya, enggak seperti jalan raya itu loh. Cuma banyak yang rusak itu jalannya, Mas. Rusak. Waktu itu sekitar jam 10, Mas, ya. Jam 10 kurang 15 ya, kalau nggak salah ya. Itu saya menggayuh sepeda dengan cepat supaya cepat sampai di sekolah saya tadi, Mas. Nah, karena saya capek, Mas, karena saya gayuhnya sepeda itu sudah sudah pul-pulan ya. Sudah lelah. Sudah gaspol ya. Namanya gaspol ya. Kalau sepeda motor gaspol. Itu sudah lelah, Mas, saya itu. Lu kok belum sampai? Ini kan sudah lama. Kira-kira jam berapa, Mas? Ya tadi kan jam 10 kurang 15, Mas. Saya istirahat. Saya ambil rokok saya bawa rokok itu. Tapi waktu ngerokoknya itu enggak rokok Mas, cuma rokok itu buatan sendiri, lintingan, Mas. Lintingan dewe gitu. Saya rokok dulu gitu. Kan saya sudah capek. Nah, katanya orang dekat, kok masih jauh, enggak sampai gitu. Saya heran. Itu heran. Terus saya habis merokok. Iya. Sudah saya hidupkan rokok saya ya. Itu saya jalan lagi terus saja, Mas. Waktu saya jalan itu, Mas, ya. Sepeda itu rasanya itu di pedal itu berat, Mas. Berat. Nah, saya juga heran juga itu waktu itu. Di pedal berat itu sudah merasakan apa itu? Saya merinding, takut, Mas. Merinding seperti itu. Merinding aja. Merinding. Kan nggak ada rumah di situ. Nggak ada rumah. Saya cuma bawa HP itu, HP yang zaman dahulu, Mas. HP itu HP Nokia. Cina, Mas. Cina. Segini ya HP saya. Itu yang belum ada FB-nya, belum ada WA, belum ada media sosial. Adanya SMS itu, Mas. SMS. Nah, di situ saya lihat HP itu nggak ada sinyal juga. Saya mau hubungi siapa itu ya? Saya bingung, Mas. Akhirnya saya gayuh lagi sepeda saya walaupun berat. Nggak ada apa-apanya, Mas. Di ban itu nggak ada apa-apanya. Setelah itu, Mas. Setelah sudah jam 10 ya, Mas. Iya, jam 10. Saya tengok jam itu jam 10. Saya istirahat
di apa namanya sebelah sana gitu, dari sawah-sawah. Itu ada gubuknya apa tidak, Mas? Ya nggak ada, Mas, cuma agak gelap ya, Agak gelap. kan nggak ada lampu juga di sana, saya cuma bawa HP tadi. Nah, pas di situ, Mas, jalan itu nggak ada, Mas, buntu, Mas, Buntu. Nah, tiba-tiba, Mas, saya apa namanya senter ke arah sana itu kuburan, Mas, kuburan semua, Kuburan. Mas. Semua Berarti kuburan, Mas. Mas itu di tengah-tengah kuburan. Di tengah-tengah kuburan, Mas. Itu anehnya, Mas. Terus apa namanya waktu itu saya cuma bisa berdoa saja sama Gusti Allah ya, semoga tidak ada apa-apa ya. Dan saya pokoknya kalau ingat pengalaman itu saya sangat merinding, Mas. Sangat merinding. Nggak bisa tidur, Mas. Karena pengalaman-pengalaman yang sangat horor seperti itu, Ya, mistis. ini masih salah satu pengalaman horor saya, Mas. Berarti masih ada lagi. Ya, masih ada, Mas. Tapi ya enggak saya ceritakan pada kali ini, Mas. Iya. Ini soalnya pengalaman-pengalaman saya masih banyak. Semoga bisa menceritakan di channel ini, Mas ya. Ya, insya Allah. Terus, Mas, apakah Mas itu merasakan sedang ada di dunia lain, apa masih tetap ada di dunia yang Mas dunia nyata? Kalau untuk perasaan itu ya masih di dunia nyata, Mas. Cuma apa namanya merinding, Mas. Merinding. Di tempat itu merinding, Mas. Karena ya di tengah-tengah kuburan lah. Coba Anda sendiri kalau di tengah kuburan sendirian, pasti takut. Mungkin kameramen pun juga takut loh. Terus di situ kan Mas kan masih di merasakan masih ada di dunia nyata. Iya. Belum memikirkan sedang ada di dunia gaib itu. Saya nggak sampai kepikiran ke situ, Mas. Yang saya rasakan itu cuma merinding berat lah. Kayak Merinding apa berat. namanya? Mangglai. Iya. Pokoknya saya itu noleh sana, noleh situ, ke belakang, ke depan gitu. Cuma Ya, ada kuburan di Iya, situ. saya bingung. Gimana ini? Gimana? Padahal di situ sinyalnya juga nggak ada. Terus gimana ini? Iya. Terus Mas jalan satu-satunya atau solusinya seperti apa? Solusinya saya keluar maksudnya gitu. Keluar dari situ. Waktu itu saya masih beberapa jam, Mas, di situ. Sekitar sampai jam 1 malam, Mas. Sampai 1 malam. Dari jam 10 Dari bayangkan, jam Mas. 10 berarti sekitar 3 jam, Mas ya? Iya. Sekitar 3 jam. Nah, di situ saya baru bisa keluar tuh jam 1, Mas. Jam 1. Wah. Ya, Saya lama. saya Lama ngerokok loh. terus. 3 Saya itu jam. menenangkan diri, Mas, itu di situ di kuburan itu. Saya ngerokok, habis rokoknya saya ngerokok lagi gitu. Sampai tenggorokan habis saya gitu. itu kering. Coba dibayangkan 3 jam. 3 jam itu waktu yang lama. Iya. Apalagi di dimensi seperti itu. Ya namanya gimana ya, orang lagi tersesat kan harus memikirkan jalan keluarnya, bukan gerusa-gerusu gitu, Mas. Benar. Berarti itu Mas itu sudah bingung sekali. Ya bingung, Mas, mau tanya siapa, nggak ada orang. HP aja lu nggak ada sinyalnya. Oke. Lanjut, Mas. Caranya Mas itu keluar dari dimensi gaib itu seperti apa? Dimensi nyata itu. Cuma apa namanya? Ya asing aja. Asing. Waktu itu waktu apa namanya? Jam 1 ya. Jam 1. Kan sudah 3 jam saya di situ. Itu jam 1 siang itu saya memberanikan diri untuk mencari jalan keluar. Oke. Contohnya, Mas, bisa
diceritakan contohnya seperti apa? Gini Mas, waktu itu saya berdoa. Saya berdoa, benar-benar berdoa kepada Tuhan lah, untuk supaya saya diberi keselamatan, bisa keluar dari kuburan tadi yang disesatkan oleh makhluk gaib itu ya. Berarti Mas di situ sudah apa itu? Saya pasrah, sudah pasrah. Gimana lagi, wong sendirian nggak pasrah. Oke Mas, bagaimana caranya Mas itu keluar dari pemakaman tersebut? Caranya itu cuma cara ngawur Mas, saya itu keluarnya dari makam tadi. Iya. Kok dibilang ngawur ya, karena saya copot saja itu apa namanya, baju saya, sama saya pakai sarung itu juga copot Mas. Semuanya dicopot, kecuali apa namanya. ya sudah tahu. Oke. Itu saya copot, terus sepeda itu saya dorong Mas. Sampai didorong juga. Saya dorong. Wis sakarepmu, arep ganggunen. Terus saya udah. Bahasa Indonesianya. Udahlah, terserah kamu, kalau mau ganggu silahkan. Terus saya terus udah gitu Mas. Terus telanjang terus saya nurut apa tadi? Nurut itu loh Mas. Apa namanya? Tapak kaki saya tadi yang saya lewati. Berarti kembali lagi Mas. Kembali lagi ke jalan-jalan yang tadi yang di sawah-sawah. Nah, saya ketemu ketemu lagi sama desa tadi, dan akhirnya saya bisa keluar ya. Alhamdulillahnya seperti tapi itu. Setelah di desa saya pakai lagi tuh baju saya. Kalau nggak dipakai nanti kalau dilihat takutnya gimana gitu kan, dikira orang gila mana. Orang gila. Ya itu Mas. Ya itu. Setelah itu ya saya langsung pulang saya ke asrama saya. Berarti langsung langsung dari apa itu namanya, penyelesaiannya Mas telanjang tersebut. Iya, itu sebuah cara apa namanya, dari keluar dari pemakaman tersebut. Ya itu cara saya itu sangat ngawur. Kalau dibilang ngawur, sungguh ngawur itu Mas. Tapi ternyata ya itulah namanya keajaiban. Benar Mas, benar. Mungkin keajaiban itu kan tidak tahu. Iya. Mungkin dia tuh malu Mas sama saya. Makhluknya kalau saya telanjang. Setelah di asrama itu suasananya seperti apa Mas? Ya saya nggak bisa tidur sampai pagi Mas itu. Sampai pagi saya masih tidak bisa tidur. Nggak bisa Mas. Terbayang-bayang terus Mas. Oke Mas, untuk cerita kali ini apakah masih ada yang lain atau gimana? Kalau untuk kali ini ya sudah sampai di situ Mas ceritanya. Nggak ada yang lain. Katanya Mas tadi kan masih banyak ya. Cerita-ceritanya Mas masih ya, banyak. Cerita-ceritanya masih banyak, tapi waktunya ini Mas. Iya benar waktunya. Jadi kalau bisa Mas menceritakan lagi. Menceritakan lagi. Tapi di lain episode kita menceritakan yang berbeda lagi. Ya nggak apa-apa, kalau ada waktunya nggak apa-apa ya. Beneran Mas ini, janji loh. Iya. Pokoknya kalau ada waktunya, insya Allah saya bisa menceritakan semua pengalaman saya. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf sekali bila merepotkan Mas. Iya, enggak apa-apa Mas. Kita kan saling berbagi pengalaman gitu. Oke, sahabat nongkrong mistis, cukup sekian cerita kali ini. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.